Halo sahabat Tribun, kali ini kita berada di wilayah Pagedangan dan tepatnya di Golden Camp. Ini milik siapa? Ya, tentunya saya sangat antusias sekali di sini karena akan berbincang-bincang dengan sosok yang cukup fenomenal, Rudy Golden Boy. Mantap. Iya. Siap. Bang Rudy. Halo Bang. Salam olahraga. Salam olahraga. Akhirnya kita ketemu sih. Akhirnya ketemu di sini. Siap. Oke, tidak di arena ya? Iya. Dan tidak di polsek ya? Oh iya, tidak di polsek. Kita bertemu di arena yang memang ini Golden Camp. Ini menjadi arena yang untuk apa nih? Ini sasana latihannya Bang. Sasana latihan? Iya. Oke, berarti semenjak Bang Rudy sudah pensiun nih dari MMA, akhirnya terjun menjadi pelatih? Sebenarnya kalau sasana tuh dari dulu. Udah dari 2011. 2011, Ya, oke. awalnya tuh dari Muay Thai Bang. Nah, terus saya ya makin lama makin berkembang kan. Bisa tinju, silat, Muay Thai, MMA. Nah, itu kickboxing. Oke, jadi saya pengen tanya nih, Was, ini kan dari mantan MMA nih, nah akhirnya melatih. Tapi sebenarnya keseharian abang cukup di tempat latihan seperti ini atau apa aja nih kesehariannya? Keseharian sekarang ini ya sebenarnya akhir-akhir ini ya 2 tahun belakangan ini saya aktif sebagai promotor event fight. Promotor event fight? Promotor event fight. Ini kan nggak gampang ya? Susah sih Bang. Susah. Susah mengembangkan bela diri ini susah. Kenapa mau akhirnya menjadi promotor? Ya karena emang kecintaan saya sama bela diri ya Bang ya. Sama olahraga ini saya seneng dan saya ingin memajukan industri fight ini gitu. Oke. Dan sebenarnya Indonesia itu kan senang berantem Bang. Kita ini tuh harus mewadahi gitu loh. Oke, Indonesia senang berantem dan ini harus diwadahi. Harus diwadahi. Oke, tidak berantem secara ilegal ya. Kayak tawuran, kriminal ya. Kriminal, gangster ya kan. Ya mereka itu sebenarnya kurang wadah. Jadi energi negatif mereka tuh kurang tersalurkan. Oke. Mereka mau jadi jagoan tapi bingung caranya gimana. Mau latihan mungkin nggak punya uang, mau berantem juga akhirnya jadi kriminal ya kan. Iya. Nah, di sini kita sediakan. Saya itu ada yang level besarnya, ada yang fightnya level yang ya kayak fight club gitu. Level besarnya ini maksudnya apa nih? Ya kayak ini Bakuantam gitu, Bakuantam Championship. Oke, eventnya nih, main eventnya itu, main eventnya. Dan yang kecil-kecil itu adalah kayak audisi untuk menuju main event itu. Wow. Jadi sebenarnya abang udah ngekonsep bagi mereka-mereka nih yang suka berantem nih. Betul. Oke, tapi abang membuat ini karena prihatin sama yang mereka-mereka yang tawuran berantem di luar atau bagaimana? Ya, satu sisi emang saya senang berantem, tapi harus di jalur yang benar. Harus di jalur yang benar? Harus di jalur yang benar. Yang kedua ya saya juga prihatin sama mereka. Mereka itu, Indonesia itu sebenarnya senang berantem. Kita ini bangsa pejuang Bang dari dulunya. Dari Sabang sampai Merauke. Semua punya budaya apa bela diri, budaya fight. Ya kan tradisinya, senjatanya lah, cara bela dirinya. Kita itu bangsa pejuang. Jadi jangan bilang kita ini kita anti kekerasan terus kita melupakan dunia bela diri itu. Jadi saya ingin membesarkan itu, ingin tetap menjaga tradisi, menjaga bela diri, dan juga ya saya prihatin juga sama anak zaman sekarang menjadi gangster, tawuran. Gak ada gunanya gitu ya? Iya. Ngilangin nyawa gitu kan? Iya. Pemerintah pun harusnya punya program yang untuk menyalurkan kesenangan mereka itu. Oke. Gitu. Jadi wadah ini untuk tempat mereka. Ini independen dari saya sendiri sih ya. Akan lebih bagus lagi kalau pemerintah atau misalkan brand-brand besar mau support. Itu keren banget. 2 tahun belakangan menjadi promotor. Kesulitannya apa Bang menjadi promotor? Kesulitannya yang pertama adalah masalah biaya sih Bang. Karena ya jujur aja, membuat event pasti butuh biaya. Benar. Otomatis kalau kita berhubungan dengan biaya, ada berhubungan dengan sponsor. Ya. Nah, sponsor ini di Indonesia banyak sekali larangan-larangannya, banyak sekali nggak bolehnya. Contoh kayak rokok, nggak boleh mensupport olahraga. Ya, itu sangat berat banget buat kita para promotor gitu. Rokok, miras, judi. Nah, yang tiga ini ya. Oke. Yes, itu sangat sulit. Dan banyak sekali stigma-stigma masyarakat yang mengatakan, oh kita tidak mendukung kekerasan. Loh, ini kan combat sport. Ya. Ini combat sport. Kalau dia di jalur yang negatif ya iya kekerasan. Ya. Tapi ini di jalur yang positif. Oke, ada rule-nya tersendiri, wasitnya ada, medisnya ada gitu ya? Yes, safety-nya ada. Dan ini olahraga yang udah diakuin dunia. Mau MMA, Muay Thai lah, tinju lah, itu udah diakuin dunia. Jadi nggak bisa dibilang seperti kita anti kekerasan, waduh. Bahkan Indonesia sekarang udah ngirim nih atlet
di UFC ya, ada Zeka Saragi. Ya, oke. kawan-kawan kita semua. Kawan-kawan kita semua. Ronald, Iya. Ya, maksudnya ya bukannya gimana ya, harusnya disupport gitu oleh semua lapisan masyarakat. Menurut saya seperti itu. Nah, tapi ini menarik. Kenapa Bang Rudi akhirnya mau membuat sasana seperti ini, mau ibaratnya menghidupkan kembali olahraga bela diri ini? Apa karena Abang terkenal lewat jalur olahraga ini, atau mungkin ini impian dari kecil? Impian saya dari kecil sih, Bang. Karena emang saya bikin sasana itu sebelum saya jadi atlet malah. Justru saya bikin sasana dulu baru saya jadi atlet. Wow. Ya, jadi totalitas saya seperti itu. Tapi memang dari kecil. Dari kecil saya ya namanya kita bela diri pasti pernah dibully kan, pernah Iya. dibully dan ke mindset kita ingin bangkit ya kita belajar bela diri. Nah belajar Iya. bela diri saya berantem, oh, kayak seru juga nih. Dan setiap kita berantem itu dapat respect dari semua orang ya kan. Oh iya, Nah, itu dari di situ. era dulu ya? Ya, era dulu. Ah. Nah, terus saya pikir, emang karena zaman dulu saya nggak kenal tuh yang namanya boxing, nggak ada gitu, jarang Iya. banget. Boxing, Muay Thai itu jarang banget. Ya, sekarang kan udah ada banyak nih sasana-sasana. Itu bagus banget untuk nyalurin energi negatif kita gitu. Iya. Karena selain itu kan mereka olahraga juga ya? Sehat, Bang. Sehat, iya benar. Sehat nggak cuman fisik aja, tapi juga dari pikiran dan mentalnya. Sepakat, iya. Ya. Jadi kadang orang yang kayak punya penyakit mental kayak mental sickness lah atau dia stres Iya. dengan olahraga seperti ini itu udah ngebuang, Bang. Iya, benar. Ada hormon-hormon anti stres yang tercipta saat kita olahraga. Apalagi kita mukul nendang gitu kan. Wah, kampret Iya. wah, lampiasin gitu. Iya. Pacar selingkuh apa, lampiasin ke sansat, ke pelatih Bukan ke orang ya, bukan ke Ya. orang. Ada Kayak rule-nya gitu. ya. Kayak gitu. Oke, ada Ya. rule-nya. Di sini maksudnya di ada olahraga samsa ini, gitu kan. yes. Oke. Tapi ada panggungnya apabila memang Kalau mau fight sparring, satu ada lawan panggungnya. satu gitu. Ada panggungnya. Bahkan ada kejuaraannya gitu. Ada ya. kejuaraan. Menang dapat hadiah lagi gitu. Yes. Oke. Dan bawaan nama negara. Cuman atlet yang bisa ngebarin bendera Indonesia selain instansi ya atau presiden. Iya Ya, benar. nah itu dia. Jadi bukannya kekerasan. Iya, Saya nggak ada. setuju tuh. Oke. Tapi menarik Ya. ketika Abang dari membuat sasana kemudian terjun di atlet, mungkin apa sih ketika aktif di MMA kemarin, apa yang akhirnya membuat Abang tersadar bahwa bela diri ini harus dimajukan selain keprihatinan melihat anak muda saat ini? Ya, satu ya, karena saya bekas atlet, apalagi atlet di Indonesia gitu, dimana kita ini banyak dikorupsiin, banyak dipermainkan oleh pengurus, dan saya merasain teman-teman juga seperti itu, teman-teman atlet. Meskipun kita sudah dizolimi seperti itu, tapi kita tetap pengen fight, bahkan dengan uang yang sangat kecil, bahkan ada yang nggak dibayar. Pernah? Saya pernah, teman-teman saya masih, Banyak? sekarang masih, Oke. masih. Harusnya anggaran berapa, dapatnya cuma berapa, banyak. Dan saya lihat tekad para atlet Indonesia ini sangat cinta sama olahraganya. Contoh kayak Muay Thai tinju, Iya. ya kan. Karena saya ngeliat seperti itu, saya pengen memajukan teman-teman juga gitu, membuat mereka sejahtera, membuat mereka pengorbanan mereka itu ada apresiasinya. Ya dengan event ini, dengan sasana, fasilitas gitu loh, Bang. Oke. Jadi saya pengen mengembangkan industri olahraga bela diri ini. Dan salah satunya adalah mereka butuh event gitu ya? Event itu penting banget, Bang. Di Thailand tuh seminggu bisa berapa ratus, Bang. Ya. Di Indonesia hitungannya berapa, sebulan paling berapa? Karena dan itulah yang membedakan Indonesia dengan Thailand ya, ketika Yes, jam atlet terbang. mereka jam terbangnya luar Jam biasa terbang. sekali, dan kita memang agak timpang ya. Timpang banget, Bang. Oke. Timpang banget. Target terbesarnya mungkin lewat sasana ini apa? Mungkin menjadikan Yang satu ya pastinya ingin menyehatkan masyarakat dan juga membuat mereka tuh cinta sama bela diri. Selain sehat, tapi mereka juga bisa bela diri bonusnya, ya kan. Yang kedua adalah membentuk atlet-atlet yang berprestasi. Ya, Oke. Nah, Pembinaan ya jatuhnya ya? pembinaan juga, nah, seperti itu sih. Lalu ya, yang ketiga adalah saya membuat event-event ya melalui sasana ini juga, gitu. Kayak antara member, ya kan. Oke, Kita antar bikin member. fight club di sini. Nah, di sini lokasinya nanti. Saya lagi udah konsepin juga nih fight club seperti ini. Yang ikut di sini nih, yang ikut latihan, yang mungkin pengen nyobain, apakah dari ya kalangan pekerja, mahasiswa, atau ada anak SD? Kalau pembinaan kan mungkin dari usia dini ya mungkin ya. Ya. Yang ikut di sini
berbagai macam semuanya, dari yang tua sampai muda, cowok cewek, bahkan banyakkan cewek sekarang. Banyak kan Cewek, karena emang sangat efektif untuk menyehatkan mereka dan membentuk tubuh. Oh, bakar lemak gitu. Lemak Oh, mantap, iya. mantap banget. Wah, ini para cewek-cewek nih ya, Iya. suka bakar lemak nih ya. Saya aja persiapan tanding baru 2 minggu lah. Perut saya udah mulai kempes. Kan tadi kan gede makan terus. Iya, makan terus ya. Kan. Benar. Pas ada event yang nanti nih 1 lawan 3. 1 lawan 3. Saya Oh, latihan. ada event nih, main nih. Saya main nanti. Tanggal berapa nih? Tanggal 16 September, Bang. Di 1 Balai lawan 3? Sarbini, 1 lawan 3. Lawan gangster yang kemarin saya viral tuh. Oke, jadi dong berarti ya? Jadiin, sayang dong. Sayang dilewatkan. Oke. Jadi di satu sisi saya ngelihat, wah ini event yang sangat menarik nih. Kalau dilewatkan sayang banget. Belum ada kan di dunia 1 lawan 3 gitu. Iya. Dan saya mau bikin rules ini, saya mau fixin. Saya harus ngerasain kurangnya di mana, capeknya di mana, rulesnya seperti apa. Saya harus ngerasain. Jadi mirip ke entertain dia nanti ya? Saya gabungan fight dan entertain. Fight dan entertain. Yes. Oke. Gitu. Tapi udah ada medis semua. Semua ada medis, dokter, semua aman sih. Oke. Safety tetap kita jaga. Karena wasitnya juga pro ya? Ya, rulesnya pun ya kita nggak akan beda jauh dari rules yang udah ada gitu. Kita modifikasi sedikit, nggak yang aneh-aneh dan membahayakan jiwa juga. Selama aktif di Golden Camp ini, apa pernah tersirat untuk ya mungkin tutup atau apa, atau memang dari awal animo dari masyarakat ini tinggi? Itu kita udah 4 kali bang bangkrut. 4 kali bangkrut? 4 kali bangkrut. 4 kali kita. Bener-bener dari awal itu dari orang nggak tahu apa itu Muay Thai. Orang takut untuk latihan. Oke. Saya bertahan terus ya. Saya tuh sampai ngejual Golden Camp ke orang mau menikahkan. Nah, saya jual karena saya nggak punya uang. Saya nikah. Akhirnya saya masih kepikiran, masa sih nggak bisa maju ini, bela diri ya kan. Saya bikin lagi. Jadi Begitu lagi. Golden Camp ini pernah dijual? Iya, pernah dijual. Untuk padahal saya menikah. Padahal di situ kan atlet ya? Iya. Posisi atlet. Cuman ya tahu sendiri jadi atlet di Indonesia bayar pro ya. Iya. Menang cuma 2 juta. Mau makan Serius? apa, Bang? Iya, Bang. Mau makan apa? Udah capek-capek gini ya. Begitu kan ngelatih juga masih belum ada tahu Muay Thai itu apa. Iya. Mungkin dulu tuh camp Golden Camp tuh cuman camp ke-4 atau ke-5 lah ya di Indonesia. Cuman ada 5 camp Dari di seluruh Indonesia gitu. 2 tahun sebelumnya. Yang mana? Oh, Golden Camp ini Awal-awalnya. awal dulu ya. Mungkin tuh cuma ada ya beberapa camp aja gitu. Oke. Kita salah satu pionernya kita. Iya. Udah bangkrut berapa kali. Terus kita udah mau pindah, kebakaran, Bang. Semua piala saya kebakar. Di mana tuh? Itu di Modern Land. Itu mau pindahan tuh. Udah siapin, udah rapi semua. Bawah kan laundry. Dia masak kopi. Baju kebakar, bakar semua. Nangis saya, Bang. Piala semua. Habis semua. Piala saya habis. Piala terbaik lah 2013 gitu. Atlet terbaik habis semua. Medali-medali saya. Padahal di era itu belum secanggih ini untuk video Ya, atau masih apa. belum seaktif Belum itu. seaktif ini ya. Oh itu. Tapi ada fotonya itu. Iya, itu jadi kenangan yang Pahit banget sih, Bang. pahit kalau iya. Pahit. Itu juga membuat Abang sempat terniat mau Ingat, pensiun, stop dari dunia ini. Ini bagi saya kayak kutukan sih, Bang. Saya mau keluar nggak bisa, ya kan. Tapi mau saya tetap stay di sini nih, nggak ada uangnya. ya. Berapa kali saya minjem uang juga, buka lagi ya. Puji Tuhan sekarang udah orang-orang udah tahu lifestyle Muay Thai. Iya. Nah, itu baru mungkin 4 tahun belakangan ini, Bang. 4-5 tahun lah. Saya jadi keingat sebuah anime. Saya nggak perlu nyebutin judul animenya ya, karena selingan itu kadang saya nonton anime. Ada yang dia mungkin merasa kutukan nih, ternyata akhirnya itu yang membuat dia hidup dari situ. Bahkan ada pengalaman juga ya, kesaksian juga yang merasa kutukan, akhirnya ternyata dia dari situ ketika memaksimalkan itu. Itu saya penasaran apa yang membuat Bang Rudi akhirnya bangkit bahwa ya saya hidup di sini, ini udah seperti kutukan bagi saya, nggak bisa keluar dari sini, nggak bisa. Iya. Apa yang akhirnya tetap bertahan 4 kali, nggak gampang. Apa ya? Terlalu cinta mungkin saya mau bela diri ini. Terlalu cinta. Terlalu cinta ya. Memang cinta ini buat buta ya, Mang ya? Buta, Bang. Udah jelas nggak ada duitnya. Kita Ya. berkali-kali menderita gitu. Ya, tapi saya tetap jalanin. Ini menarik karena ada harapan.
sekarang ini ada harapan. Ada harapan. Iya. Dan itu yang gue bertahan. Itu yang kita tunggu-tunggu gitu. Konsistensi, pentingnya konsisten. Wow, ini the power of harapan ini dan Benar, konsistensi ini luar biasa ya. Padahal belum tahu nih apa memang sesuai dengan yang kita impikan. Iya, benar. Tapi masih aja, yakin ya. Kalau orang biasa mungkin dia udah pada stop pensiun, udah pada berhenti, ya, tutup, bangkrut, ya, udah. Itu kan tadi 4 kali. Saat mau nikah, Saya mau nikah, kebakaran, terus saya ada partner bukain, akhirnya dipakai buat tiap dia habis mabuk, dia ke camp, akhirnya saya tutup. ya. Buka lagi, terus saya ada tawaran untuk pelatnas, saya tinggal 6 bulan. Tadi sebelum saya tinggal udah lumayan rame. Saya tinggal sepi, mau bayar sewa ngadu duit kan. Iya. Di pelatnas nggak ada gaji juga, dikorupsiin. Ya udah, Berat ya. bangkrut. Yang keempat kebakaran. Kebakaran. Dan kebakaran ini yang paling menyakitkan di situ ya. Karena Kesan itu baru mulai rame ya kan. Kita udah jual mobil buat buka camp itu, bakar. sampai jual mobil. Jual mobil. Dan akhirnya ini yang kelima nih. Ini kelima, yang di Morelia ini masih ada, tetap kita perjuangin terus. Karena saya juga nggak mau kan kayak pelatih-pelatih yang ada itu nganggur gitu. Bahkan pas pandemi aja kita buka kok. Abang tetap perhatiin mereka. Kita perhatiin mereka. Tetap saya gaji, meskipun saya berdarah-darah gitu ya. Iya. Iya, saya gaji tetap. Ini abang ngegaji mereka meskipun ini belum top banget. Iya. Karena abang ngerasain dulu betapa pahitnya jadi pelatih dan atlet. Yes, itu juga. Dan mereka kan punya kehidupan bang. Ya. Dan yang ini nih camp ini saya minjem uang juga bang untuk bangun ini. Oke. Dan sekarang saya udah lunasin. Wow, luar biasa. Iya. Dan ketika ini menjadi promotor, apa yang Same story nih bang. Same story. Same story. Nombok. Beda. Saya jual motor saya untuk yang BAC 3 ini karena kurang uang. Ya udah. Same story. Wow. Berani ya ibaratnya. Saya dari resiko. sebagai promotor kan dari underground fight itu udah 9 fight saya bikin. Yang ini baku hantam udah mau 3 fight. Ya. Ya kita tetap konsisten aja. Saya nunggu saat momen itu aja bang. Momen saat konsisten kita nih membuahkan hasil. Orang akan melirik. Waktunya ketemu pas, Iya. kesempatannya ketemu di saat. Nah itu dia. Target abang nih, siapa yang mau melirik? Ya saya berharap brand-brand besar ini udah bisa melihat lah gitu. Atau stasiun TV. Lokal ya. atau internasional? Dua-duanya lah bang. Dua-duanya. Ya. Stasiun TV, brand-brand, ya kan, pemerintah. Oke. Ya kita selama ini ya independen sendiri, benar-benar dana sendiri saya. Wow. Ini cukup gila sekali ya. Gila bang. Gila. Nggak ada fighter yang bikin semuanya seperti ini. Abang kan udah punya keluarga, dari keluarga ngedukung atau ya mungkin ya ngapain sih Pak Iya, mau kayak gini motor digedein semua digedein, apa Iya. nggak marah di rumah keluarga? Ya semua sih sangat mikirin ya. Gitu. Aduh, sampai jual motor nih gimana nih ke depannya ya kan? Apakah Baku Antam akan stop yang sampai sini? Ya lanjut terus saya bilang. Bahkan saya bikin event-event kecil juga untuk menjaga apa sih semangat teman-teman yang mau fight gitu loh. Karena kalau saya ngadain yang BHC terus, itu dananya gede banget. Yang kemarin juga saya ngadain yang kecil juga sama masih nombok bang. Nombok terus. Iya. Cuman ya secinta itu aja saya. Karena ini kan berbeda ya, Baku Hantam ini kan berbeda nih dengan pergelaran yang memang sekarang udah ada namanya MMA itu kan beda ya, Iya. MMA UFC itu kan beda. Nah, tapi abang membuat ya sebelum mereka masuk ke sini bisa nih ke sini gitu ya. Kalau memang lulus Iya, di bisa sini, jadi ya ini menjadi pilihan mereka ya. batu Oke. pijakan juga buat mereka. Iya. Bang. Gitu bang. Kemudian nih bang, setelah aktif di sini, rencana ke depan apa? Apakah memang abang pengen nyari ke pelosok di Indonesia, atlet-atlet yang mungkin bisa mengharumkan nama Indonesia? Itu pasti bang. Dari Baku Hantam ini, dari event-event saya buat, saya mencari bibit juga. Teman ke Indonesia untuk membuat show yang keren, show yang seru. Lalu saya juga pengen roadshow nantinya. Baku Roadshow? Hantam itu, ya. Kita coba cari sponsor dari perusahaan-perusahaan. Mungkin nominalnya nggak gede lah. Yang penting kita bisa jalan keluar. Nah, seperti itu loh bang. Oke.
Satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, Rudy Golden Boy. Golden itu kan emas. Yes. Dan boy itu biasanya anak emas gitu. Ya. Itu sebutan sejak kapan? Dan bagi abang sendiri, apa makna atau arti nama Rudy Golden Boy ini? Ya, Rudy Golden Boy itu Rudy anak emas, yes bener. Saya tuh emang anak emas para pelatih. Dimanapun saya latihan, saya jadi panutan, jadi idola pelatih-pelatih, jadi tokoh lah, tokoh atletnya itu dia, anak emasnya, Golden Boy. Oke. Jadi itu kenapa saya ambil nama Golden Boy. Ya udah sekalian Golden Camp juga kan. Itu yang ngasih nama atau abang sendiri buat nama Rudy Golden Boy atau ada yang ngasih nama? Dari istri juga, istri. Dan emang ya, saya selalu jadi kesayangan pelatih-pelatih gitu. Tiap saya latihan, training camp, mereka selalu ya gimana ya, kayak panutannya lah, panutan para contoh Rudy gitu, kayak gitu lah. Padahal mereka belum tahu nih. Mereka taunya Rudy Golden Boy, sosok abang ini. Ya. Nama lengkap siapa sebenarnya, Pak? Rudy Agustian. Rudy Agustian. Iya, Rudy Agustian. Nggak banyak yang tahu itu, Pak. Nggak banyak Taunya Rudy Golden Boy. Jadi Iya. malah Rudy Golden Boy. Gitu. Malah lebih terkenalnya udah itu. Rudy Golden bukan Boy, Rudy ya. Agustian. Nah, Benar-benar. mungkin flashback sedikit, Bang. Karir di profesional itu tahun berapa dan apa aja sih, Bang, yang mungkin telah diraih? Profesional tuh akhir 2011 lah. Akhir 2011. Dulu mah nggak ada tuh pertandingan antara member baru-baru, nggak ada bang. Benar. Langsung atlet. Lah saya juga baru belajar kan. Iya. Belajar telat lagi umur 26. Langsung ketemu atlet. Justru saya kalah dulu bang. Kalah dulu ya? Kalah, karena ketemu orang yang salah juga yang ngurusin saya. Jadi saya disuruh nggak makan pas mau tanding. Ya udahlah itu ya kan. Serius, Bang? Serius bang. Kok bisa gitu? Kan saya juga masih baru, jadi saya nurut-nurut aja nih. Iya. Sebenarnya itu orang yang abang kenal. Cuma saya belum mau nyebut di sini. Oke. Itu abang kenal itu. Oke. Jadi suruh jangan makan. Saya nggak makan tuh dari jam 10 pagi, tanding jam 12 malam. Disuruh puasa? Puasa. Wow. Matilah asam lambung naik ya kan. Oke. Dikasih lagi obat buat ini kan, buat pre-workout kan. Iya, itu ada. kafein semua bang. Udah nggak makan, kafein tinggi banget. Orang baru tuh harusnya setengah doang. Iya. Dikasih 2 scoop. Matilah bang, mau mati saya. Iya, di era itu kan kita belum mengenal yang namanya apa ya, sport science. Yes. Tidak mengenal sama sekali. Bahkan pelatih juga tidak open minded ya. Yep. Ini apa sih yang nutrition tuh ini apa? Yep. Kalau sekarang kan sudah banyak ya. Yeah. Oke. Berarti itu yang buat akhirnya main. Iya, Indonesia tuh dulu ya masih seperti itu, masih Iya. asal-asalan aja. Suatu kala itu langsung Wah, saya sedih bang. Saya pikir, karena orang-orang emang ngeremehin saya, lu ngapain jadi atlet umur segini gitu kan? tepat. Saya jadi mikir, aduh ya juga ya. Iya, sudah terlambat mungkin bagi Lambat mana-mana. mungkin saya ini. Akhirnya udah saya memutuskan untuk berhenti itu. Tapi masih penasaran, masih gatel. Iya. Masih Masa gatel. sekali kala langsung Iya, coba lagi lah kata saya. Ini mungkin salah treatment lah kata saya. Coba lagi menang. Dengan baru pelatih yang ketagihan. sama? Enggak lain. Oh, lain ganti Lain. pelatih. Oke. Lain. Akhirnya menang. Menang. Oke, di pertandingan kedua menang itu yang Dan akhirnya seterusnya menang terus tuh. sampai menjadi Sampai ada tawaran untuk masuk pelatnas. tahun Terusnya itu 2013. 2013. 13. Jadi ada event apapun saya ikutin tuh. Nah, terus dilihat sama pengurus lah ya kan. Ya udah masuk pelatnas. Oke. Audisi menang juga tuh, emas juga seleksinya. Ya udah. Saya harusnya berangkat ke SEA Games waktu 2013. Ya. Tapi karena banyak sekali ya, kasus-kasus korupsi, nepotisme, pengurus yang nggak benar, pelatihnya juga nggak bagus, saya undur diri. Apa mundur diri? Undur diri. Padahal atlet yang lain juga siapa undur diri. Cuman mereka ini nggak konsisten omongannya. Bagian digebrak dikit mundur semua. Akhirnya pas saya tunjuk siapa yang protes gitu, saya protes. Yang lain nggak jadi angkat tangan. Wah, kampret. Akhirnya mereka ikut. Akhirnya terbang. mereka ikut, mereka nggak dibayar, rasain. Udah saya bilang, udah kita kudeta aja ya. Iya. Iya. Sampai segitunya ya dari dulu ya. Oke. Tapi menjadi juara itu apa? Yang akhirnya nama Bang. 2013 tuh juara Muay Thai, atlet terbaik saya. Juara 2013. Iya. Oke. Itu karena pengurusnya jelek banget pas lagi kejurnas. Saya tuh tanding sampai 4 kali. Sedangkan lawan-lawan saya nggak tanding-tanding. Jadi mereka baru sekali ngadepin saya, Iya. Enak banget mereka.
Saya turut-turut tuh. Wah. Ketemu juara tinju profesional juga. Ya menang juga saya, begituan. Kalau kan harusnya ada jedanya ya. Harusnya mereka juga tanding Iya, juga. mereka juga tanding. Iya. Bukan hanya mereka akhirnya nunggu nih gitu. Iya. Berarti kan mereka punya jeda waktu untuk recovery atau apa itu lebih banyak ya. Jadi nggak adil buat saya. Iya benar. Oke. Tapi menurut abang, nama abang itu akhirnya dikenal oleh masyarakat luas itu 2013 atau 2013 udah ya orang-orang yang sekitar Tangerang lah ya. Oke lah itu ada lah. Tapi pas terkenal itu pas di MMA sih. Pas saya sempatnya ambil juara ya sabuk ya. yang tahun 2018 kalau nggak salah. 2018. Itu saya udah pensiun juga sebenarnya bang. Tapi karena saya jadi wasit dulu, jadi wasit saya ngerasain wah kayaknya seru juga nih MMA ya. Ada TV lagi stasiun. Iya. Wah udah saya akhirnya audisi, dapat A lah tuh saya audisi. Ya udah. karena penasaran nih padahal ya. Penasaran lagi saya. Oke. Penasaran lagi. Akhirnya seperti sosok yang di atas nih. Yes. Ya, mungkin kamera bisa ngeliat ke atas deh. Iya. Ada poster yang memang udah ngegigit Iya. medali. Ya. Medali. Dari situ, abang merasa, wow ini menjadi raihan terbaik atau memang pengen internasional lagi? Sebenarnya masuk di One Championship udah senang banget sih bang, udah senang banget karena itu event yang sangat bergengsi ya. Meskipun saya belum bisa memberikan banyak kontribusi lah untuk Indonesia, baru 5 kali fight kan. Ya tapi saya udah senang banget dan saya belajar banyak dari situ. Cara mengemas fighter gimana, mengemas acaranya, memperlakukan fighter. Ya. Ya kan, ini ruangan apa. Di situ saya belajar jadi promotor. Oke, yang dari awal pensiun, Dari pensiun. ngelihat TV Ya. ngeliput ya kan, akhirnya kepengen, akhirnya masuk, tapi sekalian Saya belajar yang juga. dua pulau Iya. terlewati. Wah. Kita harus seperti itu menurut saya jadi manusia ya. Kayak ada kesempatan bagus kita harus kejar itu. Otak bisnisnya jalan. Otak bisnis harus jalan bang. Iya. Kebetulan saya juga S1 ya. Oke, S1. apa nih? Akuntansi. Waduh, pas banget deh. Sekalian. Iya. Sekalian, Bang. Kali-kaliannya udah masuk nih ya. Masuk lah. Gitu. Iya. Gitu, Bang. Luar biasa. Berarti habis di era itu kan One Championship kan juga masih baru ya. Iya. Dan popularitasnya juga Iya. ya masih baru-baru semua. Ada ya mungkin menjadi kenangan lawan yang paling susah yang selalu buat tensi tinggi itu. Saya sebenarnya yang terakhir itu sayang banget ya. Jadi ada peraturan di mana kita timbang badan tuh harus tidak dehidrasi. Saya berat masuk, tapi dehidrasi sedikit. Penaltinya saya mesti timbang pas saya tanding. Bayangkan saya masih puasa hari itu. Dan itu lagi lawan Abro, juara Indonesia juga. Pembuktian lah siapa yang terbaik. Siapa yang terbaik? Oke. Saya sampai udahannya kalah poin. Untungnya kalah poin. Dengan posisi saya masih puasa di hari H, saya cuma kalah poin. Dan saya sangat sayangkan sebenarnya saya bisa kalahin dia gitu. Cuma karena penalti ini benar-benar merugikan saya banget. Badan saya kering banget bang, otot semua itu. Udah mungkin airnya cuma 3% kali 2% kali. Iya. Wah parah bang. Tapi itu harus puasa emang sebelum pertandingan. Harusnya kan kemarin nih bang udah selesai. Harusnya kan? Iya. Harusnya kemarinnya. Atau mungkin kalau mau penalti sorenya lah. Kan timbang pagi, ya sorenya lah saya. Ini jangan pas hari H. Aduh, persiapan sudah bagus banget bang. Oke. Iya. Dengan posisi saya lemas begitu saya bisa 3 round kalah poin. Tapi Sayang. tapi inilah apa ya? Inilah olahraga bela diri ya. Ibaratnya Iya. semua mesti diperhatikan dengan detail ya. Dari situ kan saya belajar. Iya. Oh, nggak mungkin kita ngasih penalti ke fighter kayak gini. Gue udah ngerasain. Oke. Kayak gitu. Saya pelajari semuanya bang. Wah. Apa yang jelek saya buang, yang bagus saya ambil. Berarti udah ini menjadi promotor ini lewat pengalaman dan juga abang memerhatikan bahwa ya ini harus dikonsep seprofesional mungkin, Bener. semaksimal mungkin gitu ya. Bener, itu bener banget dan kita sebagai promotor mesti punya mental mutual relationship sama fighter. Kita tuh saling butuhkan. Kita nggak bisa mentang-mentang kita promotor dia belagu dikit, lu nggak usah tanding tempat gua, blacklist. Nggak bisa bang. Ya. Saling membutuhkan. Termasuk faktor-faktor yang kontroversial gitu. Pakai. Kalau emang dia menjual, Exactly. benar. Dan kita punya itu ya Di mana? di Indonesia banyak. Yang seperti itu banyak.
Oke. Yang seperti itu banyak Pak. Mungkin Bang, pesan Abang ke para pecinta bela diri nih melalui Sasana Golden Boy. Ya, mungkin kalau saya diminta untuk memberikan pesan ya, pesan saya buat pemerintah, buat brand-brand besar, terus buat masyarakat, ayo dong kita support industri bela diri Indonesia biar maju, biar semuanya juga bisa, UMKM juga ikut maju, otomatis ya kan, fighter-fighter maju, Sasana maju, dan yang pasti ya mental Indonesia jadi mental pejuang, gitu. Itu aja paling pesan saya Bang. Fight for your life, fight for your passion. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Rudy Golden Boy, mantan petarung One Championship, atlet MMA yang ada di Indonesia dan telah bersama saya. Tadi kita udah ngobrolin banyak bagaimana kisah dari Rudy Golden Boy, bagaimana dari jatuh bangun hanya untuk kecintaannya di dunia bela diri, dan tentunya bagi teman-teman juga yang suka dunia bela diri bisa belajar banyak dari komunikasi perjuangan yang telah dilakukan oleh Rudy Golden Boy. Bersama saya Rudy Golden Boy menyampaikan selamat berjuang dan jangan mudah menyerah. Salam olahraga. Siap.